Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Puspitaningrum dengan NIM 201200043 dari kelas PAI B. Saya akan menjelaskan materi tentang masa perkembangan pubertas dari mata kuliah Psikologi Perkembangan. 1. Pengertian pubertas. Pubertas adalah masa transisi dari anak-anak ke masa dewasa yang ditandai dengan munculnya tanda-tanda seksual sekunder dan kemampuan bereproduksi dengan ditandai perubahan hormonal, perubahan fisik, maupun perubahan psikologis dan sosial. Puber berasal dari kata Latin pubescere, yang berarti mendapat pubes atau rambut kelamin, yaitu suatu tanda-tanda kelamin sekunder yang menunjukkan perkembangan seksual. Pubertas adalah periode kehidupan di mana terjadi kematangan organ-organ seks yang mencapai tahap menjadi fungsional terhadap variasi yang jelas sekali di antara individu-individu yang berbeda. Pada umumnya, usia akhir periode untuk anak-anak perempuan adalah 13 tahun, sedangkan pada anak laki-laki adalah 14 tahun. 2. Ciri-ciri masa pubertas. Anak yang mengalami masa pubertas selama 2 tahun atau kurang dianggap sebagai anak yang cepat matangnya. Sedangkan anak yang memerlukan 3-4 tahun untuk menyelesaikan peralihan menjadi dewasa dianggap sebagai anak yang lambat matangnya. Anak perempuan cenderung lebih cepat matang dibandingkan anak laki-laki. Ciri-ciri anak yang mengalami masa pubertas adalah sebagai berikut. 1. Minat subjektif dan sosial timbul di dalam batin mereka sendiri. 2. Mencari pergaulan di luar keluarga. Pada masa ini, anak berusaha untuk melepaskan diri dari ikatan keluarganya. 3. Kepribadian tumbuh dan si puber menemukan diri sendiri. Ia mulai meneliti kehidupannya. 4. Penemuan nilai-nilai dan sikapnya menjadi emosional. Dalam hal ini, puber biasanya gampang untuk sifatnya itu lebih emosional. Yang kelima, daya pikir melepaskan sifat-sifat konkret dan menuju sifat-sifat abstrak. 6. Perkembangan anak laki-laki dan perempuan berbeda-beda. 7. Anak puber mengalami sifat ketidaktenangan, tidak seimbang, dan menunjukkan sifat yang bertentangan dengan kehidupannya. Adapun ciri-ciri fisik anak yang memasuki masa pubertas adalah sebagai berikut. 1. Ciri-ciri anak laki-laki. Kelenjar bagi anak laki-laki akan menghasilkan cairan yang terdiri dari sel-sel sperma. Anak laki-laki akan mengalami mimpi basah, dan dada mereka akan bidang dan bertambah dengan otot-otot yang kuat. Mereka akan mulai tumbuh rambut pada bagian-bagian tertentu. Mereka juga akan bernapas dengan menggunakan perutnya. Suara mereka bertambah menjadi lebih besar dan parau. Wajah mereka akan tampak persegi dan cara berjalannya pun menjadi kaku dan kasar. Mereka mulai menghias diri dan merubah penampilannya. 2. Ciri-ciri pada anak perempuan. Pada anak perempuan, kelenjar kelaminnya akan menghasilkan sel telur. Mereka akan mengalami menstruasi dan pinggulnya pun akan mulai melebar. Pada anak perempuan juga akan bertambah rambut pada bagian-bagian tertentu. Mereka akan berlapas menggunakan dada, dan wajah mereka lebih tampak bulat. Cara berjalannya pun tampak lebih canggung. Dan pada anak perempuan ini mulai menghias diri dan tumbuh rasa percaya diri pada diri anak perempuan. Yang ketiga, perubahan tubuh pada masa pubertas. Selama pertumbuhan pesat pada masa puber, terjadi 4 perubahan fisik penting di mana tubuh anak dewasa, yaitu perubahan ukuran tubuh, perubahan proporsi tubuh, perkembangan ciri-ciri seks primer, dan perkembangan ciri-ciri seks sekunder. Yang pertama adalah perubahan ukuran tubuh. Perubahan fisik utama pada masa pubertas adalah perubahan ukuran tubuh dalam tinggi dan berat badan.
Rata-rata tinggi anak laki-laki adalah sekitar 150 atau 152 cm, sedangkan tinggi anak perempuan sekitar 137 atau 140 cm. Karena penambahan tinggi anak laki-laki dan anak perempuan selama masa remaja sekitar 22,5 atau 25 cm dan pertumbuhan relatif sedikit, maka pada akhirnya perempuan lebih pendek dibanding laki-laki. Selain itu, pada pertambahan berat badan, pertumbuhan berat badan tidak hanya terjadi karena lemak, tetapi juga karena tulang dan jaringan otot-otot yang bertambah besar. Jadi, meskipun anak tubuhnya pesat dan bertambah berat, tetapi seringkali terlihat kurus dan kering. Pertambahan berat badan pada anak perempuan terjadi sesaat sebelum dan sesudah menstruasi. Bagi anak laki-laki, pertambahan berat badan maksimum terjadi setahun dan 2 tahun setelah anak perempuan dan mencapai puncaknya pada usia 16 tahun. Selanjutnya adalah perubahan proporsi tubuh. Daerah-daerah tertentu yang semula kecil sekarang berubah menjadi lebih besar karena kematangan tercapai lebih cepat dari daerah-daerah tubuh yang lainnya. Hal ini tampak jelas pada hidung, kaki, dan tangan. Barulah pada bagian akhir masa remaja, seluruh daerah tubuh mencapai ukuran yang dewasa, meskipun perubahan terjadi sebelum masa puber usai. Badan yang awalnya kurus dan panjang akan mulai melebar pada bagian panggul dan bahu, serta ukuran pinggang berkembang lebih besar. Lebar pinggul dan bahu dipengaruhi oleh usia kematangan. Tidak lama sebelum masa puber, tungkai kaki lebih panjang daripada badan dan keadaan ini bertahan sampai sekitar 15 tahun. Tungkai kaki pada anak yang cepat matang cenderung pendek dan gemuk, sedangkan tungkai kaki yang lambat matang pada umumnya lebih ramping. Pola yang sama terjadi pada pertumbuhan lengan, yang pertumbuhannya mendahului pertumbuhan pesat badan, sehingga tampak terlalu panjang. Selanjutnya yaitu ciri-ciri seks primer. Ciri-ciri seks primer menunjukkan pada organ tubuh yang berhubungan langsung dengan proses reproduksi. Bagian anak laki-laki, ciri-ciri seks primer ini yang sangat penting ditunjukkan adalah dengan pertumbuhan yang sangat pesat dari batang kemaluan atau penis dan kantung kemaluan atau skrotum, yang mulai terjadi sekitar usia 12 tahun dan berlangsung sekitar 5 tahun untuk penis dan 7 tahun untuk skrotum. Pada skrotum terdapat 2 buah testis di mana testis mencapai kematangan. Kematangan ini penuh pada usia 20 atau 21 tahun, yang mula-mula terlihat pada peningkatan panjang penis, yang secara berangsur-angsur bertambah lebih besar. Sperma yang dihasilkan dalam testis selama masa remaja ini memungkinkan untuk mengadakan reproduksi untuk yang pertama kalinya. Karena itu, kadang-kadang sekitar usia 12 tahun, anak laki-laki kemungkinan akan mengalami penyumbaran air mani atau biasa disebut dengan mimpi basah. Sementara itu, perubahan ciri-ciri seks primer pada anak perempuan ditandai dengan munculnya periode menstruasi yang disebut menarche, yaitu menstruasi yang pertama kali dialami oleh seorang gadis. Terjadinya menstruasi yang pertama ini memberi petunjuk bahwa mekanisme reproduksi anak perempuan telah matang, sehingga memungkinkan mereka untuk mengandung dan melahirkan seorang anak. Munculnya menstruasi pada perempuan ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan indung telur atau ovarium. Ovarium terletak dalam rongga perut wanita bagian bawah di dekat uterus, yang berfungsi memproduksi sel-sel ovum dan hormon-hormon estrogen dan progesteron. Hormon progesteron bertugas untuk mematangkan dan mempersiapkan sel telur atau ovum sehingga siap untuk dibuahi oleh sperma. Sedangkan hormon estrogen adalah hormon yang mempengaruhi pertumbuhan sifat-sifat kewanitaan pada tubuh seseorang. Hormon ini juga mengatur siklus menstruasi.
Oleh sebab itu, menstruasi pertama pada seorang gadis didahului oleh sejumlah perubahan lain, yang meliputi pembesaran payudara, kemunculan rambut di daerah tertentu, dan pembesaran pinggul dan bahu. Yang selanjutnya yaitu perubahan ciri-ciri seks sekunder. Ciri-ciri seks sekunder adalah tanda-tanda jasmaniah yang tidak langsung berhubungan dengan proses reproduksi, namun merupakan tanda-tanda yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Tanda-tanda jasmaniah ini muncul sebagai konsekuensi dari berfungsinya hormon-hormon yang telah saya sebutkan di depan tadi. Di antara tanda-tanda jasmaniah yang terlihat pada laki-laki adalah tumbuh kumis, jenggot, jakun, bahu, dan dada mulai melebar, suaranya berat, tumbuh bulu di ketiak, tumbuh bulu di dada, di kaki, dan di lengan, dan di sekitar kemaluan, serta otot-otot mereka menjadi lebih kuat. Sedangkan pada perempuan terlihat pada payudara dan pinggul yang mulai membesar. Suara mereka menjadi lebih halus dan tumbuh bulu ketiak dan di sekitar kemaluan. 4. Masalah-masalah yang terjadi pada masa pubertas. A. Masalah fisik yang meliputi berat badan yang cenderung gemuk dan kurus, dan tinggi badan yang cenderung pendek dan tinggi. B. Masalah psikologis. 1. Ingin menyendiri. Apabila perubahan pada masa pubertas mulai terjadi, anak-anak biasanya lebih menarik diri dari teman-temannya dan dari berbagai kegiatan dari keluarganya, dan sering bertengkar dengan teman-teman dan anggota keluarganya. Gejala menarik diri ini menjelaskan bahwa mereka tidak ingin berkomunikasi dengan orang lain dan ingin menyendiri. 2. Bosan. Anak puber merasa bosan dengan permainan yang sebelumnya sangat digemari. Tugas-tugas sekolah, kegiatan-kegiatan sosial, dan kehidupan pada umumnya. Akibatnya, anak sedikit sekali bekerja, sehingga prestasi di berbagai bidang cenderung lebih menurun. Yang ketiga, inkoordinasi. Pertumbuhan pesat dan tidak seimbang mempengaruhi pola koordinasi gerakan dan anak merasa kikuk dan janggal selama beberapa waktu. Setelah pertumbuhan melambat, koordinasi membaik secara bertahap. Yang keempat yaitu antagonisme sosial. Anak puber seringkali tidak mau bekerja sama, sering membantah dan menentang. Permusuhan terbuka antara dua jenis kelamin berlainan diungkapkan di antara kritik dan komentar-komentar yang merendahkan satu sama lain. Dengan berlanjutnya masa puber, anak kemudian menjadi lebih ramah, lebih dapat bekerja sama, dan lebih sabar kepada orang lain. 5. Emosi yang meninggi. Kemurungan, merajuk, ledakan amarah, dan kecenderungan untuk menangis karena hasutannya sangat kecil merupakan ciri-ciri bagian awal pada masa pubertas. Pada masa ini, anak merasa khawatir, gelisah, dan cepat marah. Sedih, mudah marah, suasana hati yang negatif sering terjadi selama masa perah haid dan awal periode haid. Dengan semakin lamanya keadaan fisik mereka, ketegangan mulai berkurang dan anak sudah mulai mampu mengendalikan emosinya. Yang keenam, hilangnya kepercayaan diri. Anak-anak yang tadinya sangat yakin pada diri sendiri sekarang menjadi lebih kurang percaya diri dan takut akan kegagalan karena daya tahan fisik menurun dan karena kritik yang bertubi-tubi dari orang tua dan teman-temannya. Yang ketujuh yaitu terlalu sederhana. Perubahan tubuh yang terjadi selama masa puber menyebabkan anak menjadi sangat sederhana dari segala penampilannya karena takut orang lain akan memperhatikan perubahan yang dialaminya dan memberikan komentar yang buruk. Pada umumnya, pengaruh masa puber lebih banyak dialami oleh anak perempuan daripada anak laki-laki. Hal ini terjadi karena mencapai masa puber lebih dulu. Anak perempuan lebih cepat menunjukkan tanda-tanda perilaku yang mengganggu daripada anak laki-laki. Tetapi, perilaku anak perempuan lebih cepat stabil daripada anak laki-laki, dan anak perempuan mulai berperilaku seperti sebelum masa puber. Demikianlah video penjelasan materi tentang masa perkembangan pubertas.
Dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.